Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Pagi hari ini, kita masih belajar di tema yang keempat, subtema yang pertama, pembelajaran yang kelima. Namun anak-anak, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, ada baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa juga anak-anak sarapan terlebih dahulu, agar badan anak-anak selalu sehat dan tetap fit. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Bisa anak-anak? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai, langsung saja mari kita mulai. SBDP dan juga IPS. KD 3.1 memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. KD 4.1 menggambar dan membentuk 3 dimensi. Kemudian KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, dan KD 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan. Kita mulai dari SBDP ya, menggambar bentuk 3 dimensi. Prinsip menggambar bentuk 3 dimensi. Kita senang menggambar 3 dimensi. Kita dapat menggambar berbagai benda dan kegiatan di sekitar dalam bentuk 3 dimensi. Dengan gambar bentuk 3 dimensi, karya kita jadi mirip dengan keadaan aslinya. Saat menggambar bentuk 3 dimensi, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Maka dari itu, mari kita cermati penjelasannya sebagai berikut. Nah, prinsip menggambar bentuk 3 dimensi ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu model. Model adalah objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Model dapat berupa objek asli maupun foto sebuah benda. Saat menggambar, kita harus fokus pada objek yang digambar agar hasilnya dapat menyerupai bentuk asli. Yang kedua, proporsi. Proporsi adalah kesesuaian dan keseimbangan bentuk serta ukuran suatu gambar dengan gambar lain. Misalnya, ukuran suatu cangkir lebih besar daripada sendok teh. Dengan proporsi yang tepat, gambar benda yang dihasilkan akan tampak wajar. Yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi adalah suatu susunan atau letak objek gambar. Letak objek gambar yang satu dengan yang lain sebaiknya tidak berjauhan. Bila objek gambar disusun menyatu, maka gambar akan tampak indah. Komposisi warna juga harus tepat dan rapi. Yang keempat, perspektif. Perspektif merupakan penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata. Gambar benda yang lebih dekat dengan pandangan mata akan tampak lebih besar. Sementara benda yang jauh dari pandangan mata akan tampak kecil. Perspektif membantu membuat gambar terkesan 3 dimensi. Yang terakhir, yang kelima yaitu gelap terang. Gelap terang artinya memberikan kesan terang di satu sisi dan bayangan gelap di sisi lain objek gambar. Gelap terang menggambarkan sinar yang jatuh pada benda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak cara yang dilakukan oleh pelukis untuk mencari inspirasi. Salah satunya adalah dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu akan menggambar pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah beserta kegiatan yang dilakukannya. Sebelum menggambar, anak-anak harus mengamati berbagai pekerjaan yang kamu temukan di lingkungan sekolahmu. Tuliskan jenis pekerjaan beserta kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Isinya pada tabel di bawah ini ya. Contoh nih, jenis pekerjaannya itu guru. Kegiatannya apa? Mengajar ya. Lalu yang kedua, jenis pekerjaannya yaitu penjaga sekolah. Apa kegiatannya?
membersihkan lingkungan sekolah. Nomor 3, 4, dan 5 anak-anak isi ya, sesuai dengan pengamatan anak-anak. Nah, setelah anak-anak mengisi tabel yang tadi, anak-anak sudah mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Kali ini anak-anak akan berlatih menggambar salah satu pekerjaan di sekolah. Pilihlah salah satu pekerjaan berdasarkan tabel di atas, ya, tabel yang tadi anak-anak sudah isi. Kemudian gambarkanlah pekerjaan tersebut beserta kegiatan terkait seperti contoh di bawah ini. Jadi anak-anak setelah mengisi tabel tadi, anak-anak menggambar ya. Misalkan anak-anak mengisi tadi tabel yaitu guru bekerja mengajar murid-murid di sekolah. Jadi anak-anak menggambar gambar yang guru ini, atau anak-anak bisa juga menggambar kepala sekolah, atau juga gambar penjaga sekolah, penjaga kantin, satpam ya. Seperti ini contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran IPS, yaitu kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang berkaitan. Kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang berkaitan. Sekolah adalah tempat kita belajar. Di sekolah, kita akan diajari guru. Guru merupakan salah satu jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selain jasa, ada juga jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Semua jenis pekerjaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan yang berupa uang ya. Uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu makan, minum, pakaian, rumah, atau sering kita sebut dengan sandang, pangan, papan ya. Lalu ada juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, hiburan, rekreasi, dan lain-lain. Maka dari itu, manusia melakukan usaha. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya. Nih ya, contoh kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang berkaitan. Misalkan rumah makan. Ini tempatnya ya. Kerjanya apa? Sebagai pelayan, sebagai kasir, juga sebagai koki. Lalu pekerjaan di hotel sebagai apa? Resepsionis, petugas kebersihan, petugas parkir, dan lain-lain. Lalu kerja di supermarket sebagai kasir, pramuniaga, petugas parkir, petugas kebersihan. Kemudian di pekerjaan pelelangan ikan sebagai nelayan dan pedagang ikan. Lalu di rumah sakit kerjanya yaitu dokter, suster, perawat, apoteker. Kemudian di tempat pengolahan teh pekerjanya yaitu penanaman daun teh, pemetik daun teh, dan penggiling daun teh. Nah, sekarang anak-anak kerjakan tabel di bawah ini ya. Contohnya nih, kegiatan ekonominya yaitu warung makan. Pekerjaannya apa? Ya ada pelayan, ada kasir, tukang masak atau koki, dan lain-lain. Anak-anak isi ya, sesuai apa yang anak-anak pahami. Oke, setelah anak-anak mengisi tabel tadi, anak-anak diminta untuk mendiskusikan bersama orang tua atau sanak saudara yang berada di rumah ya. Pilih salah satu kegiatan ekonomi yang telah anak-anak tulis tadi di tabel, lalu dibuat hasil diskusi anak-anak ya, baik bersama orang tua atau juga bersama saudara yang di rumah, seperti contoh di bawah ini. Setelah itu, tugas anak-anak nanti difoto lalu diupload ke Google Classroom seperti biasa. Baik, anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara kalian yang telah membantu kalian dalam belajar pada hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.